HP ini emang sinting. Suka banget bikin brand lain tuh ngomong, masa di bawah 3 juta dapat spek yang full daging, desainnya juga bisa buat flexing, plus harganya nggak bikin dompet compang-camping. Ya udahlah, nggak usah kebanyakan gimmick marketing. Selamat menonton, kaum mendang-mending. Jadi ini adalah Infinix Note 30 Pro. Ini HP emang gila sih ya. Harganya di bawah 3 juta, 2,9 juta. Ada yang jual tadi, nanti saya taruh aja link pembeliannya di deskripsi. Masa di harga segitu, dia udah kasih kita 68 watt all-round charge. Ya gila. Bukan ini aja, tapi banyak banget fitur charging yang nanti akan saya jelaskan. Terus layarnya ini pakai AMOLED 120 Hz, kameranya 108 megapiksel, RAM-nya 8 GB dengan internal 256. Dan dual speaker ditune sama JBL. Bayangin ya, di bawah 3 juta dikasih spek kayak gini. Bukan itu aja, kalau kita lihat di boxnya ini ada wireless charging juga 15 watt. Udah kayak fitur-fitur HP flagship. Brand mana yang mau ngasih harga di bawah 3 juta dengan spek-spek kayak gini? Sejauh ini sih belum ada ya. Jadi memang Infinix ini wah gila sih. Dia menguasai pasar entry level mid range di kelas harga 2-3 juta. Ini kalau misalkan brand lain nggak mau ngikutin cara dia atau nggak mau perang, wah ya jelas di pasar entry level sampai mid range 2-3 juta masih gelarnya itu masih di King Phoenix. Kalau dari boxnya standarnya Infinix aja ya, jadi dia collabs dengan Mobile Legends seperti biasa, terus juga ada selling point-nya. Tapi kalau kita lihat boxnya ini sekarang lebih tebel. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kita buka, dia juga nyediain kita Infinix Fast Charging Pad 15 watt. Ini kalau di brand lain yang flagship biasanya adapter aja nggak ada. Tapi si Infinix ini berani kasih wireless charging plus chargingnya juga 15 watt. Jadi kayak udah paket lengkap gitu. Kalian tinggal beli terus kalian pakai wireless chargingnya. Gila sih ya, ini paket lengkap dan worth it banget di kelas harganya. Nanti kita coba wireless chargingnya kayak gimana. Sekarang kita bahas dulu HP-nya. Ya secara packaging mirip-mirip sama Note 30 kemarin sih ya. Jadi ada HP-nya. Terus di sini juga ada transparent case seperti biasa. Ada temper ya. Di seri Note itu walaupun bukan yang Pro kemarin kita bahas, itu kita juga dikasih temper glass. Walaupun di HP-nya itu udah ada plastik skin guard-nya. Jadi kalau kita ngomongin aksesoris paket pembeliannya Infinix, lengkap banget lah. Terus kita juga dapat adapter yang supportnya itu sesuai dengan HP-nya 68 watt. Infinix Note tahun lalu yang Note 12 2023 itu ada di 33 watt kalau nggak salah. Jadi naiknya itu 2 kali lipat lebih ya, 68 watt. Ini klaimnya Infinix 0-80% itu cuma butuh waktu 30 menit aja. Terus kita juga dapat kabel Type A to Type C dan ada SIM ejector yang nggak ditaruh di plastik obat ya kalau di seri Note. Tapi di seri Hot kemarin juga nggak ditaruh di plastik obat sih. Oke, sekarang kita bahas langsung aja untuk smartphone-nya karena di sini saya juga ada Infinix Note 30 yang bukan Pro. Terus kita bandingkan desainnya kayak gimana. Mana HP-nya tadi? Kok hilang? Masuk di situ ternyata. Nah, jadi kalau misalkan kita bandingkan kayak gini ya, ada perbedaan dan saya pribadi kok suka yang Note 30 non Pro ya. Karena yang Pro ini kayak ada bingkai kameranya tambahan, nggak unibody gitu ya. Jadi, ada bingkai kameranya lagi dan ini lumayan tebal juga. Tapi kalau yang non Pro itu langsung jadi satu dengan bodinya gitu. Saya suka desain-desain yang kayak unibody yang langsung gitu. Ya kalau desain sih preferensi masing-masing, tapi saya penasaran dengan kalian kira-kira desainnya 30 sama 30 Pro kalian suka mana ya? Kalau saya suka yang 30 ya. Dan untuk varian warnanya itu ada 2 untuk Infinix Note 30 Pro. Jadi ada yang Magic Black sama Variable Gold. Yang kita pegang ini adalah yang Variable Gold. Ini kayaknya warna andalan karena di setiap website dia akan selalu pop up yang warna ini ya. Tuh. Kenapa dia andalan? Karena kalau misalkan kita geser-geser dari lightingnya kayak gini, itu dia berubah warna. Nah ini jadi warna biru, terus ini orange tuh ya, hijau. Kalau saya pribadi nggak suka desain kayak gini karena ya menurut saya terlalu rame aja. Tapi sekali lagi desain itu preferensi masing-masing ya. Kalau kita bandingkan secara form factor kayak seakan-akan mirip, tapi kalau saya lihat di websitenya bobotnya beda ya. Jadi si Infinix Note 30 Pro ini lebih ringan dengan bobot 205 gram. Kalau Note 30 itu ada di 209 gram. Ketebalannya sama-sama masih di atas 8 mm, jadi ya mirip-mirip. Walaupun kalau secara angka saya lihat di websitenya itu lebih tebal yang Infinix Note 30 dengan 8,6 mm, sementara ini 8,5 mm. Tapi feel-nya dipegang juga masih sama-sama aja sih. Bedanya ya kamera. Kalau kameranya Note 30 itu kan min-nya 64 megapiksel, kamera gimmicknya 0,08 megapiksel yang nggak bakalan kepake juga. Dan si Infinix Note 30 Pro itu min kameranya ada di 108 megapiksel, lensa gimmicknya depth 2 megapiksel yang
kayaknya juga nggak bakal kepake juga, tapi 0,08 itu kayak lebih kayak nggak usah lah ya, kayak buat apa gitu. Jadi mending main kamera aja. Tapi kalau secara desain memang lebih cantik ketika kameranya terlihat banyak kayak gini. Di bagian samping mirip ada volume up and down, terus ada fingerprint juga. Di bagian bawah ada speaker, ada Type-C, mic, audio jack, sama juga di bagian kiri sama ya, ada SIM tray. Di bagian atas, wah ini ya kelihatan JBL-nya itu lebih kelihatan di Note 30 Pro karena frame-nya kan dia kayak silver, sementara ini hitam kayak kurang kontras. Ini kelihatan banget ditune sama JBL. Nanti kita cobain kualitas suaranya antara yang 30 sama 30 Pro kayak gimana. Sekarang kita coba install beberapa aplikasi dulu untuk hands on dan juga benchmark tipis-tipis. Sambil kita nunggu booting, sebenarnya untuk varian Note 30 series itu kalau saya lihat di website globalnya Infinix ya, ada 3. Jadi ada Note 30 yang kemarin kita udah bahas, Note 30 Pro yang kita bahas ini, dan ada Note 30 5G yang dia pakai Dimensity 6080 6 nanometer, dia 5G. Sayangnya kalau saya cek di website resminya Infinix Indonesia, yang Note 30 5G itu kayaknya nggak masuk ke Indonesia, atau mungkin masuk bulan depan, saya juga kurang paham, tapi sejauh ini belum masuk varian yang 5G. Oke, jadi kita udah selesai instalasi Note 30 Pro-nya, dan wow, hitamnya itu hitam banget karena dia pakai AMOLED. Kalau kita bandingkan warna hitam pekatnya Note 30 Pro dan juga 30, ya AMOLED lebih pekat sih ya, hitamnya lebih kerasa. Ya memang layarnya mati di AMOLED itu. Oke, kalau untuk chipset saya nggak mau bahas banyak sebenarnya karena chipsetnya itu dia sama dengan Note 12 2023 kemarin. Terus untuk gimmick yang 16 GB ini juga udah saya tes. Jadi untuk skor Antutu versi 10-nya ya, versi terbaru, dia memang dapatnya ya mirip dengan Note 30 kemarin 400.000. Dan kemarin juga ada yang DM, Bang, kalau misalkan kita expand RAM-nya ke 16 GB, performanya ngaruh nggak sih? Jawabannya enggak ya. Di sebelah kanan sini udah saya screenshot ini ketika saya pakai 8+8. Jadi di expand lagi memorinya jadi 16 GB. Hasilnya kalau kalian lihat dia malah turun ya. Sebenarnya skornya ini nggak turun, ya tipis-tipis aja. Jadi kesimpulannya, apakah RAM 16 GB yang expandable itu ngaruh? Jawabannya sejauh ini yang saya coba di hampir semua HP ya, bukan Infinix aja. Jawabannya sih enggak, fitur gimmick aja. Biar di boxnya itu bisa tertulis 16 GB gitu, padahal ya tetap 8 GB. Terus untuk haptic feedback dia mirip banget sama Note 30 yang kemarin kita bahas. Jadi suaranya itu, kalian bisa dengar gak ya? Itu masih enak gitu, jadi nggak terlalu geter banget kayak di seri Hot 30 yang kemarin juga udah kita bahas. Terus untuk stability testnya, kalau kita lihat di sini saya tes selama 30 menit, dia throttle-nya cuma 2 kali, itu pun nggak di bawah 80%. Jadi nggak sampai oranye, warnanya kuning aja. Tapi tumben ya, biasanya MediaTek itu kayak Infinix banget gitu. Infinix itu kan pawang MediaTek. Biasanya itu stabil, ini masih ada 2 throttling ya, walaupun diklaim dia udah pakai vapor chamber cooling. Terus untuk tes-tes lain kalian bisa lihat di sini, slingshot dia dapat skornya segini, slingshot extreme segini, terus wildlife stress test yang berarti kita loop dia sebanyak 20 kali, dan hasil stability testnya, wah gila ini mantap banget sih ya, 99,4%. Jadi nggak throttle sama sekali untuk GPU testnya. Wildlife dia dapat segini, dan untuk Geekbench-nya dia dapat performa single core-nya itu 740 dengan multicore-nya hampir 2000. Tapi seperti biasa, apalah artinya benchmark sintetis. Jadi kita coba main game tipis-tipis lah. Kayak tapi bosan aja ya ngetes game di chipset yang sama, Helio G99, tapi nggak apa-apa lah. Sebenarnya kalau kita mau lepas dari ngomongin chipset yang sama dari tahun lalu dan tahun lalu lagi, banyak upgrade dari Infinix Note 30 Pro ini. Contohnya ya layar ya. Layarnya Note 12 2023 itu dia pakai AMOLED sih, tapi refresh rate-nya masih di 60 Hz. Ini kalau kalian lihat 120 Hz-nya ini bisa di lock lagi ya, nggak adaptif. Jadi kita bisa pilih 90 Hz, 60 Hz atau auto switch. Kalau saya sih karena ngecasnya cepet, jadi saya lock aja di 120 Hz karena kerasanya itu kayak tuh, wih, smooth gitu. Kenceng banget, seret. Gila.
Kalau kita ngomongin kualitas layarnya, coba kalian tebak ya. Saya nggak mau kasih tahu mana yang 30, mana yang 30 Pro. Coba kalian tebak dulu. Tapi dari kamera kelihatan nggak ya? Kalau saya lihat dari mata langsung sih kelihatan banget mana yang 30 Pro. Tapi kalau kalian nggak kelihatan yang 30 Pro ini yang bawah ini. Jadi dia lebih vibrant, lebih. Ini brightness-nya semuanya mentok. Yang 30 Pro ini yang bawah. Dan yang 30 aja itu di bagian atas ini. Jadi kalau kita lihat vibrant khasnya AMOLED itu kelihatan banget di 30 Pro ya. Dan kalau kita perhatikan ada perbedaan ya. Note 30 dan juga 30 Pro terletak di bagian frame bagian bawah. Jadi kalau kalian lihat seakan-akan Note 30 Pro ini kayak lebih kecil gitu dimensinya. Wah, emang dia lebih kecil sih ya, karena framenya lebih tipis tuh. Jadi bagian sininya sih ya yang terutama ya, bagian bawah tuh kelihatan banget lebih tipis dibandingkan varian yang 30. Terus untuk kualitas layarnya ya, kalau saya sih suka yang AMOLED ya, fibernya itu pas gitu. Ini kenapa di kamera agak terang, karena brightness-nya mentok sih. Coba kita bikin sama-sama separuh lah ya sekarang ya. Nah, jadi kalau kalian lihat, wah pekatnya kan kelihatan tuh. Tekstur pekatnya AMOLED-nya kan kelihatan. Nah, jadi detail itu lebih dapat di Note 30 Pro ketimbang IPS. Wah, kan kelihatan tuh kontras rasionya juga lebih bagus yang Note 30 Pro. Karena untuk brightness ini kalau kita mentokin, kita lihat langsung, memang Note 30 ini kalah karena Note 30 Pro punya brightness 980 nits. Wah, gila ya. Untuk sebuah HP di bawah 3 juta, layarnya gila banget. Terus untuk di scroll ternyata juga lebih enak yang 30 Pro ya, karena touch samplingnya itu lebih gede, 360 Hz tuh. Terus fitur lain dia juga ada eye comfort juga kalau dari sisi layar. Sekarang kita bahas kameranya. Kita coba di indoor dulu, kita coba foto NASA-NASAan ini. Jadi kita coba langsung aja pakai 108 megapikselnya. Terus kita matikan, kita binding, jadi dia ada di resolusi 12 megapiksel harusnya. Dan kita coba tele 2 kalinya ini. Nah kalau kamera lain ya kita anggap aja nggak ada ya, karena untuk lensa gimmick itu nggak ada. Sekarang kita coba kameranya di luar. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera depan dari Infinix Note 30 Pro. Waduh, silau sekali. Ini di resolusi 2K dan saya pegang tangan satu aja. Dan kalau kalian lihat POV-nya dia lebih nge-wide. Kalau misalkan 2K, nah kira-kira kayak gini guys. Kalau saya gunakan untuk jalan sih dia agak getar ya. Hampir mirip-mirip sama Infinix Note 30 kemarin. Dan untuk HDR-nya juga mirip-mirip sama si punyanya Infinix Note 30 kemarin. Jadi dia kurang detail. Tapi kalau untuk tekstur mukanya, terus brightness-nya, vivid warnanya, kayaknya lebih bagus kameranya Infinix Note 30 Pro ini deh. Karena dia memang 32 megapiksel. Jadi kalau kalian lihat bopeng-bopengnya, jerawatnya juga terlihat. Cukup jelas. Jadi sekarang kita coba di 1080p 30 fps karena dia bisa aktif stabilisernya. Nah, kalau ini 1080p 30 fps sudah kelihatan sih ya. Kalau misalkan saya geser-geser gini kayak dia kayak pakai gimbal gitu tuh. Jadi ada kayak semacam penghalusnya, smooth transisinya. Kalau misalkan saya geser kanan kiri masih oke. Jadi biasanya kalau misalkan kamera depan itu ada stabilizer, muka saya itu kayak semacam jadi jelly juga gitu. Tapi kalau ini enggak. Tuh, jadi kalau misalnya saya geser-geser aman. Tapi kalau kenceng dia tuh kalau kalian lihat muka saya jadi kayak agak kayak jelly gitu ya. Nah, kalau digunakan untuk jalan, wah ini tangan satu aja aman-aman aja sih ya. Cuman kayak agak sedikit delay ya, karena mungkin 30 fps. Dan sekarang kita coba untuk autofokusnya, selar cepat untuk autofokus aman. Jadi kayaknya yang bakalan sering kita pakai ya bakalan 1080p 30 fps karena dia stabil. Terus untuk backlight kira-kira kayak gini masih kelihatan muka saya. Tuh ya. Aman dan tidak terlalu stutter. Sekarang kita cobain kamera belakangnya. Oke, ini kita pakai resolusi 2K di kamera belakangnya. Kita coba langsung autofokusnya. Wow, 108 megapikselnya oke sih ya. Tuh, untuk autofokus juga aman. Jadi ada anak SD kayaknya mau tawuran deh itu ya. Enggak deh ya. Nah, kalau misalnya kita zoom objek di sini, tuh, wah, masih dapat detailnya. Tapi karena dia nggak ada stabilisernya masih patah-patah ya. Walaupun ini udah saya geser pelan-pelan. Tapi untuk autofokus aman, auto exposure juga aman, nggak ada masalah. Sekarang kita cobain kalau misalkan kita atas bawah ini. Wah, ada stutter dikit ya. Nah, getar juga kalau kanan kiri. Masih ada stutter juga. Sekarang kita cobain kalau misalkan pakai fitur stabilizer. Sebelum itu kita coba untuk jalan agak kencengan dikit. Ini saya pegang dengan tangan dua, saya jalan sekitar 1 km per jam kayaknya. Jadi kira-kira kayak gini. Sekarang kita cobain kalau pakai fitur stabilizer. Oke, sekarang kita pakai fitur stabilizernya nih guys. Nah, kita gunakan untuk jalan. Jauh sih ya ini. Saya jalan lebih kenceng sekarang. Dan dia emang stabil banget. Tuh ya. Kalau misalkan saya zoom ke objek sini, terus saya muter, tuh.
masih stabil. Sekarang kita cobain lagi untuk autofocusnya, aman juga untuk resolusi ini. Cuman kalau untuk detailnya memang bagus di 2K tadi, tapi kalau kita mau bikin video sinematik pelan-pelan tanpa gimbal sih harus pakai resolusi ini ya, dengan fitur stabilisernya aktif. Sekarang kita cobain kalau atas bawah apakah dia stutter. Aman ya. Ada stutter sih. Jadi kalau kalian perhatikan di bagian situ tuh, di bagian bangunan itu ada kayak semacam jitternya, patah-patahnya. Tapi untuk objek pohon ini nggak terlalu. Tuh, jadi kayak samar aja. Terus kanan kirinya ya ada stutter juga karena 30 fps. Mungkin kita cobain yang 1080p 60 fps-nya ya sekarang ya. Nah, ini kalau pakai resolusi 1080p 60 fps. Emang kayak patah-patahnya itu hilang, tapi dia jadi nggak stabil aja ya. Nah, tuh hilang. Jadi lebih smooth aja sekarang. Terus kalau misalkan saya maju, mundur, tuh lebih smooth. Kayak lebih real time aja. Tapi ya itu ya, nggak stabil karena fitur stabilisernya cuma bisa di 30 fps. Kalau kita gunakan untuk jalan, kira-kira kayak gini nih. Cuman kalau untuk langit HDR-nya bagus ya. Di situ juga senjanya kelihatan. Lebih bagus kamera belakangnya ini dibanding HDR selfie video kameranya. Nah, sekarang saya mau ngebahas masalah fast chargingnya ya. Jadi dia ada upgrade di Note 12 itu kan 33 watt, sekarang 68 watt, yang 0 ke 80% sekitar 30 menit aja. Tapi nggak cuma dikasih adapter yang lebih gede, support fast charging yang lebih gede, enggak. Tapi fitur chargingnya ini juga ditambah. Yang paling rame sih fitur bypass chargingnya ya. Jadi kita tinggal pilih aja setting di sini di X Arena-nya, terus kita masuk ke bagian bypass charging. Nah, di sini kita bisa atur bypass chargingnya itu ketika dia 30%, 40%, dan 20% prosentase baterainya, kita langsung cas aja dan dia akan mengurangi panas. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika thresholdnya 30, nanti kalian bisa set sendiri 30% contohnya ya, itu dia bakalan langsung direct ke motherboardnya, nggak ke baterainya. Yang artinya baterainya itu nggak panas ketika dicas. Jadi resiko untuk HP-nya panas itu semakin dikit. Jadi ketika kalian main game, kalau HP-nya nggak panas itu lebih nyaman, nggak throttling, FPS-nya bisa tetap stabil. Terus fitur-fitur lain di X Arena juga ada graphic enhancement. Jadi di sini kalian bisa set itu soft, colorful, klasik atau gimana, dan gamenya juga bisa disesuaikan di sini. Dan ada fitur lain juga, ada AI Smart Charge yang dimana dia bakalan cut off sendiri kalau misalkan ngecas sampai 80%. Terus yang pasti wireless charging ya, gila sih ini di harga di bawah 3 juta wireless charging plus ada aksesoris padnya juga. Ini kalau misalkan kita mau ngecas, set, wah langsung ngecas kayak gini ya. Set. Coba kita kalau misalkan posisinya aneh-aneh gitu ya, masih ngecas, masih loh, kita puter-puter. Pokoknya selama kena di padnya ini ya, bagian ini harusnya sih ngecas, dan dia ada kayak semacam indikator warna hijau kalau misalkan dia lagi nggak ada apa-apa di atasnya, tapi kalau misalkan lagi ngecas dia akan berubah warna merah. Bentar ya, saya mau tunjukin ke kalian. Nah, dia berubah warna merah kayak gini. Wah, ini sih GG ya, dan padnya ini gede. Jadi dengan dimensinya Infinix yang 6,7 inch, wah ada tulisannya lagi wireless charge gitu. Wah, gila sih. Ini bener-bener gila sih King Infinix ini. Terus selain wireless charging, karena baterainya ini lumayan gede, 5000 mAh, dia bisa reverse wireless charging juga, jadi bisa buat power bank. Terus dia juga udah support power delivery 3.0 protocol, jadi ngecasnya juga lebih cepet juga. Jadi kalau dari sisi charging, dia sesuai dengan klaimnya Infinix ya, all round fast charge. Kalau untuk fitur-fitur lain, NFC dia ada, terus gyronya juga udah ada, aman sih ya, dan dia lebih. Tuh, kalau kalian lihat frame-nya ini lebih tipis dibandingkan Note 30. Jadi kalau menurut saya pribadi dengan selisih Note 30 itu kalau harga flash sale 2399, 2,4 juta. Ini tadi sih di e-commerce ada yang jual 2,9 juta. Jadi selisihnya let's say sekitar 600.000 lah ya, 500 sampai 600.000. Dengan perbedaan 500.000, kalau misalkan kalian emang ada duitnya, ada budgetnya, kalau saya pribadi bakalan pilih yang Note 30 Pro karena kayak udah lengkap banget, wireless charging ada, terus dia lebih tipis, 68 watt. Walaupun memang kalau kita ngomongin performa karena ya chipsetnya sama, Helio G99 ya performanya juga segitu-gitu aja. Tapi di varian Pro-nya ini kayak ditambahin lagi fitur-fitur flagship. Wah. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja unboxing dan juga sedikit hands-on dari Infinix Note 30. Kekurangannya kalau secara first impression desain ya, menurut saya lebih suka desainnya Note 30 karena dia nggak ada bingkainya, jadi kayak unibody. Terus saya nggak suka warna yang terlalu rame kayak gini. Tapi ini masalah preferensi. Terus kekurangannya lagi chipset ya, chipsetnya masih sama dengan tahun lalu walaupun beberapa komponennya udah ditambahin. Tapi selain itu, kalau kita ngomongin harga di bawah 3 juta, kamera 108 megapiksel, gila. Ini sih bisa dibilang HP yang sampai sejauh ini 2 jutaan paling worth it untuk dibeli. Kayak nggak usah mikir gitu kalau misalkan saya mau rekomendasiin ke kalian. Udah merem aja kalau kalian tanya, bang HP 2 jutaan yang bagus apa? Wah, Infinix Note 30 Pro. Gila, itu udah pasti. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video.
Bye-bye. Wih, gila, bagus.